Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yandi Gunawan dalam Info Jatim edisi 29 Mei 2026. Kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Jawa Timur meninjau langsung ketersediaan hewan kurban tahun 2026 di Kabupaten Lamongan. Pemprov Jawa Timur menyelenggarakan Pasar Murah ke-69 di Kota Kediri. Dinas Kominfo Jatim, Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Timur, dan Bank Jatim menyelenggarakan kick-off Bulan Literasi Keuangan 2026 di Kota Malang. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, berikut info Jatim selengkapnya. Kita awali informasi pertama, Sobat Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung ketersediaan ternak kurban tahun 2026 di Kabupaten Lamongan. Kunjungan dilakukan di Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur milik Dr. Hewan Suparto di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedung Pring pada Minggu 24 Mei 2026. Gubernur Khofifah memastikan hewan ternak yang dipersiapkan untuk Idul Adha dalam kondisi sehat, aman, dan layak. Gubernur Khofifah juga membeli 8 ekor sapi untuk dibagikan ke sejumlah masjid agung di sekitar wilayah peternakan. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah sebagai upaya pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan. Kegiatan pasar murah ke-70 ini berlangsung di lapangan Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, Minggu 24 Mei 2026. Pasar murah yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu, Jatim menghadirkan berbagai komoditas pangan seperti produk industri kecil menengah dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan pasar murah sekaligus menyerahkan sejumlah bahan pokok kepada masyarakat bersama Bupati Lamongan dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah Pemprov Jatim. Hadiran pasar murah ini diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung stabilitas harga pangan di Jawa Timur. Pasar murah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Lamongan, tim Info Jatim melaporkan. Informasi selanjutnya, Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Pasar Murah ke-69 dalam rangka pengendalian inflasi dan ketahanan pangan Jawa Timur 2026 pada Sabtu 23 Mei 2026 di halaman kantor Kelurahan Semampir, Kota Kediri yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati. Pasar murah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga pangan, dan memperkuat ketahanan pangan di Jawa Timur, menjadi sarana mendekatkan akses kebutuhan pokok murah kepada masyarakat, sekaligus mendorong perputaran ekonomi pelaku usaha lokal dan produk industri kecil menengah IKM daerah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Pasar Murah ke-69 dalam rangka pengendalian inflasi dan ketahanan pangan Jawa Timur 2026, Sabtu 23 Mei 2026, di halaman kantor Kelurahan Semampir, Kota Kediri, dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati. Kehadiran keduanya menjadi bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat di tengah dinamika harga pasar. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibanding harga pasar. Di antaranya, beras premium Rp14.000 per kilogram, beras SPHP Rp11.000 per kilogram. Kehadiran pasar murah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga pangan, serta memperkuat ketahanan pangan di Jawa Timur. Dari Kota Kediri, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan kerja Panjaruan Digital Komisi 1 DPR RI di kantor Gubernur Jawa Timur pada Jumat 22 Mei 2026 untuk membahas penguatan keamanan cyber dan tata kelola ruang digital di tengah meningkatnya ancaman cyber serta perkembangan teknologi digital yang semakin dinamis. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi Panja Ruang Digital Nasional agar kebijakan pemerintah pusat dapat selaras dengan kondisi nyata di daerah. Berikut informasi selengkapnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan kerja Panja Ruang Digital Komisi 1 DPR RI di kantor Gubernur Jawa Timur Surabaya pada hari Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan ini membahas penguatan keamanan siber dan tata kelola ruang digital di tengah meningkatnya ancaman siber serta perkembangan teknologi digital yang semakin dinamis. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Didi Rudi Prasetya, berharap pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif dan adaptif sesuai kebutuhan daerah. Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 1 DPR RI, Anton Sukartono, mengatakan penguatan keamanan ruang digital membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Adapun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Panja Ruang Digital Komisi 1 DPR RI ke Jawa Timur. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi Panja Ruang Digital Nasional agar kebijakan pemerintah pusat dapat selaras dengan kondisi nyata di daerah. DPR RI juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, komunitas digital, dan pelaku usaha dalam membangun ruang digital yang aman, sekaligus menjaga perlindungan masyarakat, data negara, dan ketahanan nasional. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Dinas Kominfo Jatim, Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Timur, dan Bank Jatim menyelenggarakan Kick-Off Bulan Literasi Keuangan 2026 dengan tema Cerdas Literasi Keuangan Digital, Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Malang pada Jumat 22 Mei 2026 yang diikuti siswa Sekolah Rakyat se-Jawa Timur secara luring dan juga daring. Sekretaris Dinas Kominfo Jatim, Suharlina Kusuma Wardani, mewakili Kadis Kominfo Jatim mengatakan, kolaborasi ini merupakan wujud sinergi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya literasi keuangan digital dan keamanan bertransaksi di ruang digital. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dinas Kominfo Jatim, Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur, dan Bank Jatim menyelenggarakan Kick-Off Bulan Literasi Keuangan 2026 dengan tema Cerdas Literasi Keuangan Digital, Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Malang, Jumat 22 Mei 2026 yang diikuti siswa Sekolah Rakyat se-Jawa Timur secara luring dan daring. Sekretaris Dinas Kominfo Jatim Suharlina Kusuma Wardani mewakili Kadis Kominfo Jatim mengatakan kolaborasi ini merupakan wujud sinergi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda terhadap pentingnya literasi keuangan digital dan keamanan bertransaksi di ruang digital. Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Kantor OJK Provinsi Jawa Timur Wahyu Puspitaningrum mengatakan kegiatan ini merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan kampanye Gerakan Nasional Cerdas Keuangan yang rangkaian kegiatannya akan berjalan dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2026. Tujuan dari kampanye ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang bijak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan dan aktivitas keuangan ilegal yang semakin marak khususnya di ruang digital. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah atas 22 Kota Malang, Rahmah Dwi, mengatakan bahwa kegiatan literasi keuangan ini sangat dibutuhkan siswa sekolah rakyat agar lebih bijak dalam menggunakan keuangan digital dan tidak sembarang klik, apalagi mereka sangat rentan dengan pinjol atau judol. Dalam kegiatan itu juga diserahkan simbolis buku tabungan atau rekening pelajar kepada perwakilan 10 siswa SRMA 22 Malang dan SRT 47 Singosari, serta kuis dan pembagian hadiah untuk siswa. Dari Malang, Tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada Rabu 27 Mei 2026. Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur karena masyarakat masih diberikan kesempatan merayakan Idul Adha dalam suasana aman dan penuh kebersamaan. Gubernur Khofifah juga mengapresiasi masyarakat yang menitipkan hewan kurban melalui Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah
di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada hari Rabu 27 Mei 2026. Ribuan jemaah turut memenuhi ruang utama hingga pelataran masjid. Sholat dipimpin oleh Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah. Sementara itu, khutbah disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar dengan tema Belajar dari Keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk Membina Generasi Unggul. Gubernur Hovifah pun menyampaikan rasa syukur karena masyarakat masih diberikan kesempatan merayakan Idul Adha dalam suasana aman dan penuh kebersamaan. Gubernur juga mengapresiasi masyarakat yang menitipkan hewan kurban melalui Panitia Masjid Nasional Al-Akbar. Hewan kurban tersebut disembelih dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Usai sholat, Gubernur Hovifah didampingi Wagub Emil menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden, Gubernur, dan perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Informasi terakhir, Sobat Jatim, Dinas Kominfo Jatim turut memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban di halaman Masjid Al-Qomar, kantor Dinas Kominfo Jatim, pada Kamis 28 Mei 2026. Imam Fahamsah, Kepala Bidang Data dan Statistik, sekaligus Panitia Kurban menyampaikan bahwa kegiatan kurban tidak hanya menjadi bentuk berbagi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai sarana membangun solidaritas dan meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim. Dinas Kominfo Jatim pada Idul Adha tahun ini berkurban 4 sapi dan 8 kambing. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dinas Kominfo Jatim turut memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban di halaman Masjid Al-Qomar, kantor Dinas Kominfo Jatim pada Kamis 28 Mei 2026. Imam Fahamsah, Kepala Bidang Data dan Statistik, sekaligus Panitia Kurban menyampaikan, kegiatan kurban ini tidak hanya menjadi bentuk berbagi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai sarana membangun solidaritas dan meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim. Imam juga mengatakan, Dinas Kominfo Jatim pada Idul Adha tahun ini berkurban 4 sapi dan 8 kambing. Untuk daging hasil penyembelihan akan dibagikan kepada warga sekitar kantor Dinas Kominfo Jatim, tukang becak, tukang parkir, hingga para pemohon. Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Kominfo Jatim juga menyerahkan daging kurban ini kepada Ketua RW 02 Kelurahan Gayungan dan ke Panti Asuhan Bani Yakub Gayungan Surabaya. Melalui kegiatan ini diharapkan semakin mempererat silaturahmi, menumbuhkan dan meningkatkan semangat solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat Muslim. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Yanti Gunawan. Sampai jumpa. Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.